Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia mendengarkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 7-9 yang berbunyi demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah menolak untuk lakukan perbuatan dosa. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah kisah tentang Yusuf anak Yakub, di mana Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu berstatus sebagai seorang budak yang dibeli oleh Potifar dan diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar, orang Mesir tuannya itu. Yusuf telah mendapatkan tanggung jawab atau wewenang penuh untuk mengatur segala kebutuhan rumah tangga keluarga Potifar. Tentang tampilan wajah Yusuf, bahwa ia adalah merupakan seorang pemuda yang sangat tampan sehingga membuat istri Potifar ingin tidur bersamanya. Namun Yusuf merupakan seorang pemuda yang sangat saleh di dalam beriman percaya kepada Tuhan Allah. Dia mampu membentengi dirinya dengan iman yang kokoh, kuat, dan teguh, sehingga ia mampu menolak rayuan istri Potifar apapun resikonya. Dia berani mengatakan bahwa perselingkuhan yang ditawarkan istri Potifar itu adalah merupakan dosa yang besar di hadapan Tuhan Allah. Kita tahu bahwa pada akhir dari kisah tentang Yusuf ini adalah bahwa dia difitnah istri Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini di suasana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh sangat jelas bahwa firman Tuhan memperingatkan kita dan mengajak kita umat manusia yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini agar jangan silau akan rayuan atau keinginan daging, semua hal yang berkaitan dengan hal yang bersifat duniawi untuk pemenuhan keinginan daging kita umat manusia ini, sehingga kita akan kehilangan akan status kita sebagai warga kerajaan surga yang kekal itu kelak jika kita terbelenggu oleh perbuatan dosa yang besar di mata Tuhan yang maha suci itu. Pada waktu atau saat Tuhan pencipta dan sang pemilik hidup dan mati kita umatnya ini mencurahkan kelimpahan berkat-Nya kepada kita sehingga mempunyai kedudukan yang sangat bagus atau suatu keberhasilan di bidang bisnis, ekonomi sosial yang sangat bagus, maka hendaknya kita harus mau memberlakukan sikap hidup, tingkah laku, dan perbuatan yang berdasarkan iman percaya hanya kepada Kristus, sama seperti yang telah dicontoh teladankan oleh Yusuf ini.
Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi serakah untuk tergoda melakukan perbuatan dosa berupa pemuasan keinginan daging kita yang seolah-olah akan membuat kita semakin berhasil dalam segala hal. Godaan yang sangat sering terjadi pada waktu atau pada saat sekarang ini, ketika kita sedang mengalami suatu kehidupan yang diliputi dengan keberhasilan sosial ekonomi yang mapan, itulah yang sungguh-sungguh harus kita hadapi dengan iman percaya kepada Kristus saja. Karena godaan yang terberat adalah sikap hidup yang dipenuhi oleh kesombongan. Kita merasa mampu mengatur hidup kita bisa berhasil, lalu melupakan dan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan itu kepada hal-hal yang bersifat mamon, hal-hal yang bersifat keinginan kuasa kedagingan umat manusia. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kiranya kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus harus sungguh-sungguh meninggalkan segala perbuatan dosa dan hendaknya kita tetap setia hanya kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita manusia sebagaimana kita harus mengasihi diri kita sendiri. Itu senantiasa diperlakukan dengan seimbang agar kita juga tidak silau terhadap semua berkat penyertaan Tuhan yang kita alami ini, untuk beralih kepada hal-hal yang duniawi atau yang kedagingan sifatnya. Apapun yang terjadi, hendaknya kita tetap mampu bersyukur untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita melakukan segala bentuk tugas tanggung jawab yang terbaik menurut kehendak Tuhan, untuk senantiasa melayani Dia dimanapun kita berstatus untuk melaksanakan semua tugas pelayanan itu. Dengan demikian, dalam keadaan apapun, apakah kita sedang tertekan, sedang stres, sedang mengalami kelimpahan, hendaknya kita tetap mohon pertolongan bimbingan Roh Kudus itu, agar kita mampu melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, dengan satu tujuan menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan memampukan kita untuk menolak sikap tingkah laku perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun yang kamu kehendaki, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami menghindarkan diri pada ajakan untuk perbuatan dosa. Dan kami percaya Tuhan mau sambut doa kami, Tuhan mau sempurnakan dan kabulkan. Kami mengandalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.